Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah matematika diskrit kali ini adalah materi tentang graf. Setelah di minggu kemarin kita sudah mempelajari graf, baru infonya saja. Nah, sekarang kita kupas lagi ya. Jadi graf itu adalah suatu graf yang sederhana yang memiliki nilai vertex dan edge. Ya, maka di sini V, edge. Jadi graf sederhana itu mirip seperti graf berarah, tetapi arah garis hubungnya tidak ditentukan atau tidak memiliki arah. Kadangkala kita itu ingin memodelkan hubungan berganda antar simpul yang tidak mungkin dilakukan dengan graf sederhana. Sekarang kalau kita lihat dalam multigraf, ya dalam multigraf ini dia punya antara garis hubung E1 dan E2 itu disebut garis hubung berganda atau garis hubung sejajar. Kalau F E1-nya sama dengan F E2. Nah, catatannya, garis hubung dalam multigraf itu tidak perlu didefinisikan sebagai pasangan, tapi bisa berjenis apapun. Jadi, loop itu tidak diperbolehkan dalam multigraf. Ya, U tidak sama dengan V. Ya, jadi khusus untuk loop, untuk metode multigraf, loop itu tidak termasuk ke dalam multigraf. Sekarang kita lihat, diketahui multigraf seperti ini. Vertexnya ada A, B, C, dan D. Ya. A, B, C, dan D. Vertex itu ini ya, yang titik-titik ini ya. Garis hubungnya itu adalah ini. A ke B garis hubungnya 1 sama 2. Nih. Terus B ke C garis hubungnya adalah 3. C ke D garis hubungnya adalah 4. C ke D lagi garis hubungnya adalah 5. Maka di sini garis hubungnya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka fungsi F-nya, ya, F1, ya, fungsi F-nya itu adalah F1, nih, F1 sama dengan apa yang menghubungkan untuk bisa menjadi garis 1, yaitu A sama B. Maka di sini F1 sama dengan A, B. F2, ya, F2 yang ini ya, A, B juga sama. F3 ini yang ini, F3, maka yang terhubung antara B dengan C. Nah ini ya, B dengan C. F4, C dengan D. F5, C dengan D juga. Ya. Jadi ini adalah fungsi F-nya. Selanjutnya, untuk mendefinisikan loop, kita perlu mendefinisikan graf berjenis berikut. Pseudograf, definisinya adalah suatu pseudograf G sama dengan V, E, itu terdiri dari himpunan simpul V, himpunan garis hubung E, dan fungsi F dari E ke U, V, di mana U adalah V merupakan anggota bagian dari vertex. Nah, suatu garis hubung disebut loop jika F buka kurung E sama dengan U, untuk suatu U merupakan anggota dari vertex. Nah, ini ada jenis dari graf, yaitu ada graf berarah, ada multigraf, ya. Jadi kalau graf berarah itu adalah terdiri dari himpunan simpul V dan himpunan garis hubung E, yaitu pasangan berurut anggota V. Multigraf berarah terdiri dari himpunan simpul V, himpunan garis hubung E, dan fungsi F dari E ke U, V, di mana U, V adalah himpunan bagian dari V. Kita lihat suatu multigraf. Ya, di sini A, B, C, D. Ya. Nah, ini tadi sama ya dengan yang di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah fungsinya. Ini dikatakan sebagai multigraf berarah. Nah, kita lihat. Kalau yang sebelumnya ini tidak ada panahnya. Nah, kalau ini ada panahnya. Ya. Ini ada panahnya nih. A ke B, panahnya adalah 1. Maka ketika dikatakan F2, ini F2, kalau tadi karena dia tidak menggunakan panah, maka F2 kita bisa tulisnya A, B, karena tidak ada panahnya. Tapi kalau yang ini ada panah ya, ada panah. Jadi untuk F2 dia adalah fungsinya B, A. Kita mulai dari yang arah panahnya ya, dari sini. Terus menuju ke mana gitu, B, A. Sekarang yang 3, F3. F3 dia dari C ya, dari C ke B, berarti C, B. F4 kita lihat panahnya menuju ke D, berarti C, D.
F5 kita lihat lagi panahnya. Oh, panahnya ternyata ke D, berarti C, D. Gitu ya. Jadi pada saat menentukan fungsi, kalian harus lihat dulu arah panahnya kemana. Berikutnya adalah garis hubung ganda. Garis hubung ganda ini adalah jika garis hubung E1 dan E2 disebut jika FE1 sama dengan FE2. Nah, ini adalah jenis-jenis graf ya dan sifat-sifatnya. Kalau graf sederhana, dia garis hubungnya tidak berarah, garis hubung gandanya tidak ada, loopnya pun tidak ada. Untuk multigraf, garis hubungnya tidak berarah, garis hubung gandanya ada, loopnya tidak ada. Untuk pseudograf, garis hubungnya tidak berarah, garis hubung gandanya ada, loopnya pun ada. Kalau graf berarah, garis hubungnya berarah, garis hubung gandanya tidak ada, loopnya ada. Multigraf berarah, garis hubungnya berarah, garis hubung gandanya ada, dan loopnya ada. Jadi kalau multigraf ini berarah ini, semua sifatnya ada. Nah, untuk model graf, kita bisa direpresentasikan dalam bentuk kasus jaringan dua arah kereta api ya, jalur kereta api yang menghubungkan sekumpulan kota. Jadi kita harus memakai graf sederhana dengan garis hubung A, B yang merupakan jalur langsung yang menghubungkan kota A dengan kota B. Jadi ini kalau misalnya mau ke Cirebon dari arah Bandung, dia bisa nih Bandung, Jakarta, Cirebon. Solo ini Bandung, Jakarta. Terus Bandung, Tasikmalaya. Jadi kalau misalnya kita dari Jakarta mau ke Tasikmalaya, kita harus ke Bandung, baru ke Tasikmalaya. Atau kalau kita mau ke Cirebon dari Jakarta, Bandung, baru Cirebon. Nah, ini ada yang terputus nih ya. Nah, ini Madiun dan Ponorogo. Nah, ini adalah contoh graf sederhana jika diimplementasikan ke dalam bentuk jalur kereta api. Selanjutnya, dalam suatu contoh yang kedua ya, dalam suatu turnamen sepak bola, setiap tim bertanding dengan tim lain ya tepat satu kali. Bagaimana cara merepresentasikan hasil turnamen? Tim apa yang mengalahkan tim yang lain? Jadi kita bisa menggunakan graf berarah ya dengan garis hubung A, B yang menunjukkan tim A mengalahkan tim B. Nah, jadi kalau misalnya kita baca nih seperti ini, Real Madrid gitu ya, ini adalah kita baca di sini garis berarah dan garis hubung menunjukkan tim A mengalahkan tim B. Oke. Ini kan Real Madrid sama AC Milan ya, berarti dibacanya Real Madrid mengalahkan tim AC Milan. Terus ini Persib mengalahkan tim Juventus. Persib mengalahkan tim Real Madrid misalnya. Terus Juventus mengalahkan tim AC Milan dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini kalian baca arah panah sumbernya, baru ke arah tujuan panahnya itu kemana. Nah, dua simpul U dan V dalam graf tidak berarah ya disebut berdekatan atau bertetangga. Jika garis hubung E disebut insiden dengan simpul U dan V disebut juga menghubungkan ya U dengan V atau bisa dibaca U insiden V. Simpul U dan V disebut juga titik ujung atau endpoints ya dari garis hubung. Derajat adalah suatu simpul pada graf tidak berarah ya. Jadi banyaknya garis hubung yang berasal dari atau berakhir ke simbol tersebut, kecuali loop di dalam simpul yang menyumbang 2 derajat simpul. Jadi kalau untuk derajat kita bisa tulis deg V gitu ya, degree V asalnya dari situ. Jadi derajat V. Nah, simpul dengan derajat 0 disebut terisolasi ya karena tidak ada terhubung dengan simpul apapun juga. Lalu kalau simpul yang memiliki loop ini derajatnya 2. Kemarin sudah ya kita bahas ya. Dan tidak terisolasi, maka dia tidak meskipun dia tidak terhubung dengan simpul yang lain ya. Simpul berderajat 1 disebut bergelantung atau pendant. Nah, simpul ini terhubung dengan tepat hanya satu simpul lainnya. Oke. Kita lihat di sini mana simpul yang terisolasi. Tadi katanya kalau terisolasi itu adalah simpul yang tidak terhubung dengan simpul yang lain. Nah, ini.
Ini F ini adalah simpul yang terisolasi. Terus simpul yang tergelantung atau pendant, dia hanya terhubung dengan satu simpul saja. Ini ya, nih vertex A, vertex J ya. Jadi dia cuma satu doang tersimpulnya ke G. Yang ini tersimpulnya ke B saja. Ya, tidak terhubung dengan yang lain. Nah, ini adalah loop ya. Nih, ini adalah loop, nih loop. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ingat ya, kemarin untuk menentukan derajat itu berarti 2 dikali garis hubung. Kita lihat di sini garis hubungnya ada berapa? A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3, terus ini 4. Ingat ya, ini kita menghitung garis hubung ya, bukan menghitung derajat ya. Kalau derajat sudah pasti looping itu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 garis hubung. Artinya jumlah derajatnya ini 9 tinggal kita kalikan saja 2. 9 dikali 2 sama dengan 18. Bisakah kita buktikan? Kita coba buktikan ya. Nilai A itu berapa? Nilai A itu dia derajatnya 1 nih ya. Karena coba ada 1 ya. Oke, saya bikin dulu deh. B, C, D, E, terus F, G, H, I, G. Oke ya. Nah, kita coba A1, B itu ada 2 ya. 1, 2. Ini ya, 1, 2. Berarti ini 2. C ada 2. 1, 2. Ini 2. D-nya ada 1. Ya, D1. E-nya karena dia looping, berarti dia memiliki nilai derajatnya adalah 2. Selanjutnya F-nya karena dia adalah terisolasi, dia tidak memiliki derajat apapun juga. Ya, dia tidak memiliki nilai derajat apapun juga. Kembali karena F itu adalah terisolasi, maka nilainya adalah 0. G ada berapa G? 1, 2, 3, sama ini looping 2 ya, berarti 5. Lalu H itu ada berapa? 1, 2. H itu ada 2. I-nya ada berapa? 1, 2. I-nya ada 2. J-nya ada 1 ya. J-nya ada 1. Kita coba hitung. 1 tambah 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 18. Berarti benar ya, totalnya adalah 18. Bisa ya difahami ya untuk derajat ya. Oke. Selanjutnya, teorema Hansen-King ini adalah teorema yang berlaku meskipun pada graf terdapat garis hubung dan atau loop ganda. Jadi kalau misalnya memiliki 10 simpul tinggal dikalikan 6 sama dengan 60, maka E-nya adalah 60 dibagi 2, yaitu 30 garis hubung. Gitu ya. Oke, nah ini adalah derajat, berapakah derajat keluar dan ke dalam dari simpul ABCD. Jadi kalau derajat keluar, ya, derajat keluar itu kita kasih nilai derajat plus gitu ya. Kalau derajat masuk ya itu adalah in degree, itu kita kasih tanda min. Ya. Jadi kalau derajat min A, derajat min A itu adalah yang masuk ke vertexnya nih. Berarti tanda panah yang ke arah vertex. Ada berapa ini? Ada 1. Gitu ya. Terus selanjutnya yang keluar ada berapa untuk yang A? 1, 2. Terus untuk yang B minnya berapa yang menuju ke B? Karena dia kita lihat ya panahnya ya 1, 2, 3 sama ini ya 4 nih. 4. Kita lihat derajat yang keluar. Ini looping ya. Jadi looping itu dia masuk dan keluar ya. 1, 2. Nah, ini 2. Sekarang yang D. Derajat masuknya ada 1, 2. Ini. Derajat keluarnya 1.
Yang ini C, derajat keluarnya ada 2, derajat masuknya tidak ada, berarti 0. Kita coba hitung deh, kita coba buktikan. Ini jalurnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 2, 14. Kita coba hitung benar nggak? 3, 6, 10, 12, 14. Berarti terbukti ya bahwa jumlah jalurnya ada 7 dan jumlah derajatnya ada 14. 7 dikali 2, yaitu 14. Selanjutnya adalah graf khusus. Ini adalah graf lengkap, complete graph ya. Graph ini adalah graf yang sederhana yang mengandung tepat satu garis hubung antara dua simpul yang berbeda. Nah, ini kalau hanya ada satu vertex, pastinya tidak ada edge-nya, ya, tidak ada jalurnya. Nah, ini ada 2 vertex, berarti dia punya 1 jalur. Ini ada 3 vertex, 1, 2, 3. Berarti edge-nya atau jalurnya ada 3. 1, 2, 3. Ini ada 4 vertex, 1, 2, 3, 4. Nah, ya ini jalurnya. Jadi semua vertex terhubung. Oke, ini ada 5 vertex. Nah, ini juga semua terhubung. Ini dikatakan sebagai graf khusus. Artinya ini adalah semua terhubung. Kita lihat ya, misalnya ini 1 nih. Ini ada 2 ya, ada 2. Maka dia harus terhubung dengan kedua verteksnya dari sini. 1, 2. Begitupun ini sama. 1, 2. Ini pun sama nih kalau bisa dari sini. 1, 2. Sekarang yang ini. Kita mau mulai dari sini nih, verteks yang ini. Ini ada berapa seberangnya? 1, 2, 3. Berarti harus ada 3. 1, 2, 3. Begitupun yang ini. 1, 2, 3. Dan seterusnya semua harus terhubung ke 3 verteks. Yang ini pun sama. Ini ada, misalnya kita mulai dari sini. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi harus terhubung ke 4 verteks. 1, 2, 3, 4. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4. Oke, ini yang disebut dengan graf lengkap atau complete graph. Artinya semua jalurnya terhubung di semua verteks. Berikutnya adalah siklus atau cycle. Ya, siklus atau cycle ini adalah semua vertex terhubung, tertutup. Artinya ini dia tertutup ya. Ini kalau misalnya 3, 1, 2, 3. Jadi hampir seperti berbentuk lingkaran. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada garis horizontal maupun diagonal. Ya, nah ini juga sama. Ini pun sama. Berikutnya adalah roda atau wheel. Ini adalah memiliki poros di tengah. Ya, ada poros di tengah nih seperti ini. Dan semua terhubung oleh vertexnya. Berikutnya adalah kubus. Ini berbentuk kubus. Artinya gini, kalau misalnya dia ada 2 vertex, ya. Nah, maka di sini pasti hanya 1 lintasan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ya, ini kan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi cuma ada satu lintasan. Nah, ini 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, berarti ininya pun harus ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, artinya bisa berbentuk kubus. Bipartit, ya, bipartit ini adalah bentuk graf ya, yang bisa dirubah bentuknya tanpa mengubah lintasannya atau mengubah edge-nya. Nah, kalau yang ini tidak bisa nih dirubah nih, karena dia hanya ada 3 vertex saja. Tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau yang ini bisa, yang tadinya bentuknya adalah berbentuk persegi 6, ya seperti ini, maka dia bisa berubah bentuknya seperti ini, tanpa mengubah bentuk lintasannya. Nah, ini graf bipartit lengkap, artinya semua terhubung ya. Vertex ini dia terhubung ke seberangnya. 1, 2, 3, gitu ya. Cuma ada 3 kan? Seberang nih titik ini vertex ini di seberang dengan vertex yang 3 ini kan. Berarti harus terhubung 3. 1, 2, 3. Ini pun sama. Seberangnya 1, 2, 3. Yang ini pun sama, seberangnya kan di sini, berarti harus ada 2. 1, 2. Yang ini ada 2, 1,
2, ini pun ada 2, 1, 2. Sama halnya dengan ini. Ya, seberangnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti harus terhubung 3. 1, 2, 3. Ini pun sama, 1, 2, 3. Ini pun sama, 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu juga yang ini kita lihat seberangnya 1, 2, 3, 4. Jadi semua yang ada di seberang verteksnya itu harus terhubung. Gitu ya, bisa difahami ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.